Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi al arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambah nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin rahimakumullah, pada pekan ini ramai di media berita tentang musibah kebakaran yang terjadi di Amerika Serikat. Dan beberapa orang menyatakan bahwa musibah itu, bencana itu yaitu kebakaran, ya. Ya, ada yang menyatakan itu ya secara alamiah, ya, bahwa kondisi di sana di Los Angeles, ya, bahwa curah hujannya rendah, ya. Kemudian kelembabannya juga rendah sehingga pada tanaman banyak yang mengering dan juga karena adanya angin yang kencang. Jadi kalau dari teorema segitiga api itu kebakaran akan terjadi muncul manakala ada 3 unsur, yaitu ada oksigen, kemudian ada panas, ya, kemudian ada bahan yang mudah terbakar. Dan panas ya secara teori bisa muncul karena gesekan, ya. Jadi karena gesekan antar benda ini bisa menyebabkan percikan api, ya. Kemudian apabila mengenai bahan yang mudah terbakar dan di situ didukung oleh adanya oksigen,
ya, maka akan terjadi kebakaran. Nah, ini secara teoritis bisa terjadinya kebakaran ya. Namun juga ada yang mengaitkan dengan masalah agama ya. Ada yang meninjau ini karena kesombongan Amerika Serikat itu ya. Yang mana ya pemimpinnya mengancam Timur Tengah mau dijadikan neraka gitu ya. Kalau pihak Palestina tidak melepaskan sandranya. Atau itu sebagai balasan karena kesombongannya dari Amerika yang diberikan kemampuan yang luar biasa, tetapi malah membantu orang-orang Yahudi yang membantai, menghabisi orang-orang Palestina. Ini eh, orang ya silahkan berpendapat ya. Karena kenapa terjadi itu ya kembalinya kalau Allah mengendaki mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan di dalam nasnya, ya kita nggak tahu sebetulnya uh, mana yang menyebabkan itu. Yang jelas ya Allah mengendaki, ya itu selesai. Ya. Karena tidaklah ada musibah yang menimpa di bumi ini kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahimakumullah, memang keadaan di Palestina ya berita terakhir ini katanya ada gencatan senjata ya, sudah terjadi gencatan senjata sehingga bantuan-bantuan bisa masuk ke Gaza ya. Ya wallahu a'lam, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala segera memberikan ya, kemerdekaan, kebebasan kepada negeri Palestina ya. Sehingga mereka bisa hidup dengan aman ya, tanpa ada rasa takut dalam peperangan ya, meskipun ya mereka pun juga ya dengan semangat jihad ya akan melawan Zionis Yahudi ya. Ya hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ya, ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatam mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadam min kulli makanin fakafarat bi an umillah fadzaqama waqdaqaha wa libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itulah Allah merasakan kepada mereka kelaparan, ketakutan yang disebabkan oleh apa yang selalu mereka perbuat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seluruh manusia ya. Jadi kalau kita lihat memang
ya secara awal ya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada manusia. Manakala dengan diberinya nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Dan manakala dengan nikmat yang banyak yang Allah taala berikan kepadanya, kemudian dia itu kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah itu amat amat pedih. Dan hadirin rahimakumullah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab ya disebabkan karena perbuatan manusia. Ya, disebabkan karena perbuatan manusia. Dan azab yang menimpa pada suatu daerah itu mengenai ya semuanya ya. Baik dia itu di situ ada orang-orang yang kufur atas nikmat Allah, mereka itu yang kafir maupun bisa jadi di situ ada orang-orang yang beriman ya. Jadi akan terkena semuanya suatu daerah tersebut. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan ya bahwasanya akan ada suatu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian setelah berada di tanah lapang, maka mereka semuanya dibenamkan dalam perut bumi dari orang yang pertama hingga orang yang terakhir. Jadi ada sekelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian pasukan itu pada suatu tanah yang lapang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya yang ada di situ, di sekitar itu. Maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, bagaimana semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, ya. Sedangkan di tengah-tengah itu terdapat pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk dari golongan mereka yang hendak menyerang Ka'bah." Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya mereka semua akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika musibah atau azab ya menimpa suatu daerah, maka ya seluruh penduduk di situ terkena ya. Dan masing-masing nantinya ketika penduduk di situ dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya akan dibangkitkan sebagaimana niat mereka masing-masing. Manakala mereka mempunyai niat buruk, mempunyai keinginan kejahatan, maka akan dibalas dengan sebagaimana yang dia niatkan. Ya. Manakala dia berniat kebaikan, ya, tidak ada niat kejahatan di situ, karena memang mereka adalah orang-orang yang baik, ya, maka nanti pun akan dibalas dengan kebaikan pula. Hadirin rahimakumullah, ya. Jadi ketika ada musibah,
menimpa suatu daerah, maka bisa jadi di situ ada orang-orang yang kafir dan di situ ada pula orang-orang yang beriman. Ya. Bahwasanya ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang kafir, ya, mereka itu berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan yang dia lakukan itu di dunia, ya. Sehingga ketika nanti di akhirat tidak ada lagi satupun kebaikan yang dia miliki. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka kebaikan yang dia lakukan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, ketika orang-orang kafir mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka bisa jadi azab yang dia terima itu merupakan azab awal, ya, dari azab yang akan dia terima nanti di akhirat. Dan azab di dunia ini tentunya lebih kecil jika dibandingkan dengan azab yang akan diterima nantinya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalikal azab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Ya. Seperti itulah azab di dunia. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu jauh lebih besar jika mereka mengetahuinya. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman, dia melakukan perbuatan kemaksiatannya di muka bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, bisa jadi itu merupakan azab awal daripada azab-azab yang lebih besar nantinya di akhirat yang dia terima. Ya. Jadi sebagaimana kaum-kaum terdahulu yang mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan awal azab, ya, di dunia. Ya, sebagaimana kaum Lut, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Kemudian juga Fir'aun dan bala tentaranya, ya, kaum Ad, kaum Samud, ya. Mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami penderitaan yang sangat ketika sakaratul maut, ya. Maka itu sebagai awal dari azab yang dia terima. Dan sungguh, ya, azab di akhirat itu jauh lebih besar. Maka ketika mereka itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merasakan sakitnya azab, kemudian dia mati, ya. Jadi azab di dunianya selesai.
Tapi kalau nanti azab di akhirat, maka ketika dia mengalami penderitaan dengan azab di akhirat, dia tidak mati, ya. Dia tetap hidup meskipun dia hancur, nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian seterusnya, sehingga benar-benar mereka merasakan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, namun musibah yang menimpa kaum muslimin, ya, maka bahwa itu adalah ujian bagi mereka, ya. Bahwasanya dari kaum muslimin mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Akan diuji apakah dia sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka di antara kaum muslimin yang paling besar ujiannya adalah para nabi, ya. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian sesudah itu, ya. Artinya mereka yang keimanannya tinggi, ya, yang besar keimanannya, maka akan besar pula ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, bahwasanya manakala Allah Subhanahu wa taala, ya, menguji hambanya, memang ada dua sisi. Yang pertama bisa jadi diuji dengan kenikmatan, ya. Apakah dia bersyukur atau tidak. Yang kedua diuji dengan musibah, ya. Apakah dia sabar atau tidak sabar terhadap musibah yang menimpanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Wa inna allaha idha ahabba qawman abtalahum. Faman radhiya falahu ridho. Waman sakhita falahu sakhatu. Ya. Sesungguhnya besarnya pahala itu disertai dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Dan siapa yang ridho, maka Allah akan ridho padanya. Dan siapa yang murka, maka Allah pun akan murka kepadanya. Maka hadirin rahimakumullah, ya. Para nabi, para rasul, dialah yang banyak cobaannya, yang besar cobaannya. Dan para nabi dan para rasul ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun ridho atas ujian yang menimpanya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun ridho kepadanya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, betapa besar ujian para nabi, para rasul, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan. Misalkan Nabi Ayub, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang bertahun-tahun dan beliau pun sabar.
Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berdakwah di Taif, kemudian dilempari batu sampai berdarah-darah, maka beliau pun sabar atas ujian tersebut. Dan hadirin rahimakumullah, maka ketika kaum muslimin mendapatkan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi itu sebagai penghapus dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga terhapuslah dosa-dosanya. Dan manakala nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya telah bersih, ya. Hadirin rahimakumullah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasab wala nasabin wala hamin wala hazanin wala ghamin wala adhan hatta syaukatu yashakuha illa kaffarahullahu biha min khotoyahu." Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran, sedih, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti sampai duri yang menusuk padanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjalalahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah akan segerakan hukuman baginya di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan padanya, maka dia akan mengakhirkan balasan atas dosanya yang ia perbuat hingga akan ditunaikan nanti pada hari kiamat kelak. Jadi hadirin rahimakumullah, manakala orang yang beriman mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menghendaki kebaikan baginya. Karena perbuatan kesalahan, dosa yang dia perbuat disegerakan di dunia ini, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diampuni dosa-dosanya. Dan hadirin rahimakumullah, manakala orang bermaksiat di muka bumi ini, banyak kemaksiatannya, tetapi dia mendapatkan kenikmatan dan kenikmatan, bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki dosa-dosanya dibalas nanti di akhirat. Jadi hadirin rahimakumullah, maka terhadap musibah yang menimpa, maka tergantung kepada siapa yang mendapatkan musibah.
Manakala yang mendapatkan musibah adalah seorang muslim, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya, diampuni dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya. Dan manakala musibah itu menimpa dari orang-orang yang kafir, ya, maka bisa jadi itu adalah awal azab dari azab yang akan Allah taala berikan kepadanya, berupa azab di dunia, dan nanti di akhirat dia mendapatkan azab yang lebih pedih lagi. Hadirin rahimakumullah, maka ketika kita melihat ada suatu daerah terkena musibah, maka di situ terdapat dua hal. Yang pertama, yang terkena musibah itu apakah dia orang-orang yang beriman atau bukan? Karena bisa jadi di situ terdapat orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengenakan musibah pada suatu daerah. Dan bisa jadi di situ banyak orang-orang yang kafir, banyak orang-orang yang bermaksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita terhadap suatu kaum yang mana dia itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia itu mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berbuat kezaliman. Ya. Kalau pada kisah yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu terkait pemilik kebun dalam kisah surat Al-Kahfi, ya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang yang kafir berupa dua buah kebun anggur yang dikelilingi dengan kebun kurma dan buahnya sangat-sangat lebat. Dan orang yang kafir ini sangat sombong, ya. Bahkan dia menganggap bahwa dirinya merupakan orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia orang yang kufur. Dia orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian oleh saudaranya yang beriman, maka dia memohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang beriman itu dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah mengirimkan ketentuan dari langit, yaitu berupa petir terhadap kebunmu, yaitu kebunnya orang yang kafir. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kebun tersebut. Dan kisah yang semisal, hadirin rahimakumullah, sebagaimana kisah dalam Quran surat Al-Qalam, di mana di situ beberapa orang
yang dia itu mendapatkan warisan kebun dari orang tuanya. Di mana orang tuanya itu ketika panen, dia memenuhi hak-hak dari orang-orang miskin. Dia memberikan hak dari orang miskin dari panen tersebut. Maka tatkala kebun itu jatuh kepada anaknya, ya, maka dia tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat kedoliman karena tidak memberikan hak yang semestinya kepada orang-orang fakir miskin. Hadirin rahimakumullah, maka ketika menjelang malam dia yakin bahwa besok dia akan memanen hasil kebunnya. Dan dia berusaha untuk memanen hasil kebun tersebut pada pagi-pagi petang. Supaya orang-orang fakir miskin tidak bisa mendapatkan dari hasil panen tersebut. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kebun itu. Dan kebun itu menjadi hitam kelam. Bisa jadi kebunnya terbakar hingga hangus menjadi hitam kelam, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada kebun tersebut sehingga menjadi hitam kelam. Suatu musibah yang menimpa pada kebun tersebut. Maka hadirin rahimakumullah, ketika di pagi harinya mereka mendatangi kebunnya ingin memetik hasilnya, maka apa yang dia lihat di kebunnya itu hitam kelam. Tidak sebagaimana yang dia lihat pada hari sebelumnya. Yang mana hasil buahnya sangat menyenangkan. Tetapi dia menyangka bahwa ketika dia sampai di situ, mungkin kita tersesat ini. Ini mungkin bukan kebun kita. Maka hadirin rahimakumullah, ketika telah jelas di pagi hari bahwa dia berada di dalam kebunnya sendiri, maka dia menyesal. Ternyata dia berada di dalam kebunnya, yang mana kebunnya telah hancur, telah menjadi hitam kelam. Dan mereka saling mencela di antara saudara-saudaranya. Karena dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Tidak mau berbuat kebaikan atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hancurlah kebunnya semua dan menyesal. Kenapa dulu kemarin ya mempunyai niat, mempunyai keinginan untuk menghalangi orang-orang fakir miskin untuk mendapatkan bagian dari hasil panennya. Maka hadirin rahimakumullah, ya. Maka ketika seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan azab yang tidak mengena pada dirinya, tetapi pada hartanya, pada kekayaannya, maka
bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka sadar, agar mereka menjadi baik, ya. Tetapi hadirin rahimakumullah, manakala dengan musibah yang menimpanya tetapi dia tidak sadar, tidak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertambah kekufurannya, bertambah kezalimannya, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah awal azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hancur, ketika hilang semua hartanya, maka tentunya dia sudah menderita dalam kehidupan di dunianya. Dan itu merupakan awal azabnya. Dan sungguh azab di akhirat itu adalah amat-amat besar. Hadirin rahimakumullah, maka ketika kita melihat ada suatu daerah yang mendapatkan musibah, maka ini pun memberikan pelajaran bagi kita semua. Karena bisa jadi di sekitar kita terdapat orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi di daerah kita bisa mendapatkan musibah yang semisal. Maka ini merupakan kewajiban bagi kita semua agar kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala akan selalu menambah nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, untuk itu marilah kita selalu berusaha untuk mengingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, mengajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika musibah menimpa suatu kaum, maka musibah itu tidak menimpa hanya orang-orang yang zalim, tetapi orang-orang yang beriman pun juga terkena musibahnya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu wattawassaw bil haq wattawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Demikian hadirin rahimakumullah sedikit yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.